Apa elemen dasar sebuah Ya, Bapak yang pakai kaos orange. Pak yang Pak Soren. banyak. Ke bawah Pak, ke bawah. Itu Ya. Pak, ke bawah Pak. Silahkan. Iya, silakan. Siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Jawabannya apa, Pak? Ya, yang tiga-tiganya. Yang pertama mekanik, kedua dynamic, dan yang ketiga ada win and lose. Woi, mantap Pak. Kang Reza. Silakan. Iya. Kang Reza untuk Ya, pertanyaan kedua. untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 contoh games atau 1 juga nggak apa-apa dari Eduka Studio. Kita mah nggak ikutan kita materi. Ibu yang di Ibu, Ya, Ibu yang ini soalnya tadi saya lihat pertama Ibu. Iya. silakan. Silakan Bu, ke depan Bu. Ya Bu, tadi apa Bu? Jawabannya marble. Ya, silakan Bu. Besok. Menuju Untuk pertanyaan yang ketiga, siap. Ibu Bapak, Akang Teteh. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan salah satu tools pembuatan games yang disebut pemateri. Kan Bapak yang Oke, pakai sih. di tangan, Oke, paling sih. atas. Ya, Mobilnya Bapak yang jangan ikutan. Iya, silakan Pak. Kagak ikutan materi. Aduh, parah. Gak apa-apa. Buka dulu jaketnya Pak ya. Dua, Scrap Junior sama Unity. Scrap, Scrap sih. Oh, kurang tepat ya. 1, baru 1. Yang tepat 1. Satu, kan tadi satu. Itu apa namanya? Salah satu. Tadi kan tete. Oke. Satu juga boleh. Silakan Pak. Akan menghubungi Kang Reza. Menghubungi Kang Reza untuk menerima hadiah. Untuk pertanyaan yang keempat, Yang terakhir ya. yang terakhir, sebutkan 3 elemen dasar gamifikasi. Oke. Izin menjawab, yang pertama itu ada poin, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga yang kedua ada kemampuan, yang ketiga ada kompetisi. Coba. Iya, udah Ibu Oh, depan. bener-bener pada nulis luar biasa. Pada nulis atau skor, kemudian Pada tadi kalau yang di kedua, videonya dua, itu tinggal diputar. yang keempat, Bener. Ketiga, ketiga Bu. Jangan dilewat ketiga. sebentar, yang satu poin, Udah, yang lain. yang ketiga kompetisi, ada pemenang. Ya, tepat. Jangan di belakang. Kata yang di belakang. Jangan nih. Mau bawa contekan juga ya. Silakan. Yang pertama ada poin, uang. Yang kedua ada badges, non uang. Yang ketiga leaderboard atau motivasi. Iya, betul sekali. Silakan Bu, ke sini Bu. Dengan Ibu siapa? Kang Reza. Ibu Sati silakan menghubungi Kang Reza. Silakan Bu, ke sini Bu. Akang Teteh pasti mau hadiahnya. Ibu, silakan Bu yang menang tadi. Tunggu nanti ya Kang Teteh. Sesi keduanya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Ayo yang menjawab tadi. Terima kasih Teh Rika dan Kang Halim. Halim. Waduh. Lumayan nih, ada Ya. suntikan semangat ya. Ya. Wiwin ya. Walaupun baru sedikit ya, baru 4 keluar. Baru 4 gitu. keluar. Ada pengumuman nih Bapak Ibu yang tadi untuk Bapak Ahmad Anwar SPD, Ibu Vina Kartika Sari dan Ibu Syahria Apriani boleh untuk menuju ke Kang Reza ya untuk mengambil door prize. Terima Ya, kasih. yang tadi pertanyaan ya. Ya, Ya, tanya. pertanyaan. Ya, sangat seru sekali ya. Seru banget. Iya. Oke. Jadi kegiatan Edu Mediatek kali ini memang bertabur hadiah ya. Walaupun yang dikeluarkan masih sedikit karena materinya pun masih banyak ya. Masih banyak. Dan- Tenang, Bapak Ibu, Tenang, hadiahnya ya. masih banyak. Tenang. Makanya jangan beranjak Ya. dulu ya. Iya. Tetap di sini sampai akhir acara ya.
Betul Oke. sekali. Oke, kita lanjut ya Kang ya ke sesi selanjutnya. Nah, sekarang sesi kedua ada dua narasumber yang gak kalah kerennya juga nih. Dan kita akan dipandu oleh moderator juga yang gak kalah kecenya. Kita sambut Teh Dina Julita Enrico. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih kepada MC yang juga kece ya, Teh Verina dan Pak Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat BPGB Jabar? Masih semangat? Semangat. Menyala ya, semangat. Sangat semangat. Sahabat BPGB Jabar, sahabat BPG Jabar, saya sangat senang sekali ya bisa memandu Bapak dan Ibu dalam kegiatan Edu Mediatek Festival Pendidikan Jawa Barat tahun 2024. Pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai materi pemanfaatan dengan tema pemanfaatan animasi Canva untuk pembelajaran kreatif. Sahabat BPGB Jabar, siapa sih yang tidak senang dengan animasi? Gambar bergerak ya, warnanya mungkin warna-warni, ceritanya seru, karakternya mungkin lucu. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa senang dengan animasi. Jadi tidak heran kalau misalnya masih dewasa pun senang dengan animasi. Ya, oleh karena itu sahabat BPGB Jabar, tentunya ketika animasi dihadirkan ke dalam pembelajaran, hal itu menjadi daya tarik tersendiri dan dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik minat anak. Oleh karena ini, yuk kita belajar membuat animasi. Mau? Ayo. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah aplikasi Canva. Aplikasi ini tentunya sudah biasa ya digunakan, sudah akrab digunakan oleh Bapak dan Ibu guru, khususnya sahabat BPGB Jabar. Nah, oleh karena itulah ya, pada sesi ini kita akan hadirkan para narasumber yang jagonya memanfaatkan animasi Canva dan juga berbagai aplikasi lainnya ya dalam pembelajaran kreatif. Sebagai pengantar, kita akan orang PTP, pengembang teknologi pembelajaran yang luar biasa dari BPGB Jabar, yaitu Kang Agus Maulani yang akrab disebut Kang Gusmau. Tidak berlama-lama, ke kebun binatang melihat harimau. Mari kita sambut Kang Gusmau. Oke, apa kabar semuanya? Gimana kan? Bagaimana kabarnya? Saya? Iya. Baik sekali, sangat bersemangat ini. Ini kayak nonton, kayak lagi konser ya. Cuma biasanya kan konser saya cuma 11-an ya, ini ratusan. Alhamdulillah, luar biasa. Bukan gitu, kalian luar biasa. Selamat siang Bandung. WhatsApp. Kang Gusmau ini ya senang gitu ya bernyanyi, sebenarnya ini adalah nyanyi dulu tuh. Papuan. Kalau laki-laki apa ya? Papuan. Baru ya? Baru nemu Papuan. Oke. Nyanyi. Alhamdulillah ya, hari ini Alhamdulillah. Kang Gusmau kita bisa bertemu dengan sahabat BPGB Jabar yang kayaknya Ya, sudah luar biasa. penasaran nih untuk mengetahui bagaimana sih pemanfaatan animasi Canva untuk pembelajaran kreatif. Oke, gimana? Kita lanjut aja. Oleh karena itu kita persilahkan Kang Gusmau untuk memberikan pengantar 10 menit ya Kang ya. 10 menit? Iya. Kurang dong. Gak apa-apa nanti Cuma di dapat belakang. 2 lagu. Mau nyanyi ya konser. Ya silakan Baik. Kang Gusmau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Tadi ada yang koreksi katanya pagi ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Asik.
Ini bicara animasi. Dari saya masih kecil, gak pernah ada lunturnya ya animasi sampai detik ini. Nah, kalau mendengar kata animasi, apa yang terbayang di benak Akang Teteh, Bapak Ibu semua? Nah, kartun, terus apa lagi? Lucu ya? Lucu gitu. Apa lagi? Apa? Colorful. Oke, udah mulai teknis Bapak Ibu itu ya. Yang lain, apa lagi? Dengar kata animasi, apa lagi? Film kan? Tadi kartun betul, tapi film kartun. Nah, sejauh mana Bapak Ibu mengenal film-film kartun ini? Coba kita cek ya. Yang kesana ya? Lagu apa? Oke. Saya aja baru ngapalin tadi pagi. Ya, baru mau karaokean Pak Kusma. Bentar, kesini. Jawabannya Ninja Hattori. Yes, betul sekali. Berikutnya, masih ingat kan? Aku ingin Dragon Ball. Masya Allah, masih ingat. Ini ketahuan umurnya ya. Anak-anak tahun 80. Maaf kalau mohon maaf yang tahun-tahun 2000-an kesini, mohon maaf ya. Ini mereka sedang bernostalgia. Ada anak-anak SMA di sini, ada ya. Maaf kita lagi nostalgia, lagi reunian begitu. Aduh, ini zaman-zaman SD, SMP, TK mungkin ya. Berikut, ini kedua ini masih hafal luar biasa. Doraemon. Alat pengaduk teh. Dalam apa? Shinchan. Ya Allah, benar-benar ya umurnya benar. Umur yang menggemaskan. Terakhir, kalau ini sebenarnya saya harap sih anak-anak sekarang juga tahu ya. Apa sih? Nama kau. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku hidup di angkasa. Aku sayang sekali Doraemon. Doraemon. Halo Doraemon, sudah memberikan kebahagiaan di masa-masa kecilku dulu. Selain ini, yang terbaru apa Bapak Ibu? Yang sekarang sedang anak-anak nonton. Upin Ipin ya, Upin Ipin keren loh itu. Lalu dari Indonesia tahu nggak? Siapa? Nusa Rara, betul sekali. Ada lagi yang kecil sama robotnya tuh. Rico the series, itu juga keren. Dan aman untuk ditonton Bapak Ibu. Senang banget ya masih pada tahu kalau animasi. Oh, yang dari luar ada SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Ini kita acara apa sih ini? Nostalgia ya? Jelas ini. Nah, agak balik dulu ke sini. Apa itu animasi? Ini saya kutip dari seorang sutradara film
Bertol of Surabaya. Menurut beliau animasi adalah perubahan cepat sebuah gambar dari gambar ke gambar diam yang diputar secara cepat sehingga kita melihatnya menjadi sebuah ilusi gerakan. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Sukma. Kemana nih? Sumbernya? Oh ini nih ya, agak kelihatan. Kang Rola dan Kang Dero ya, ini dibebanin ke sana aja. Terus kita ngantor doang nih. Oke. Itu pengantarnya seperti itu animasi. Nanti jelasnya bisa di bagian Kang Dero dan Kang Rola. Tadi kenapa Bapak Ibu sangat mengenal film-film tadi itu ya? Padahal adakah dari Bapak Ibu merencanakan untuk menghafal lagu-lagu itu? Oh tentu tidak. Kan ada pembantu. Adakah Bapak Ibu berencana untuk menghafal tokoh-tokoh yang ada di sana? Saya mau nonton Doraemon, mau ngapalin. Ada Doraemon, ada Nobita, ada seperti itu. Shizuka, ada Giant. Sengaja nggak? Sengaja nggak? Enggak kan? Kenapa ingat? Sering. Karena sering. Nah, itu yang kita mau bawa ya. Kita bawa itu semua ke pembelajaran. Jadi di sini dia menuliskan juga Bapak Arianto itu bagaimana merancang pembuatan film animasi yang menarik. Ada 3 komponen itu Bapak Ibu. Tapi ini yang filmnya ya. Soalnya animasi itu jenisnya banyak, ragam tekniknya juga banyak. Yang ini yang berbentuk film animasi atau film kartun yang biasa kita tonton sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada personnya, karakternya, tokohnya. Jadi kalau misalkan sebuah film animasi atau sebuah tayangan animasi tidak ada tokohnya, itu akan ada pengurangan dari apa yang diingat oleh kita atau oleh anak-anak kita, siswa kita. Yang kedua ada tempat atau place gitu ya. Itu bahasa Inggris, saya mohon maaf ya. Mungkin yang belum hafal bisa buka Google Translate, itu nggak apa-apa, masa malu-malu. Ada tempatnya, ada lokasinya. Semua film-film yang tadi yang Bapak Ibu ingat kemudian sebutkan, itu ada lokasi-lokasinya. Memang kita tahu mereka berinteraksi di situ. Seperti misalkan film Doraemon, di mana mereka biasa berinteraksi? Di lapangan, betul. Ingat nggak lapangannya ada apa aja? Ya, ada apa itu gorong-gorong ya, bekas pipa besar begitu kan? Kita hafal banget itu karena ditayangkan setiap hari dan kita menyukai ceritanya sehingga kita bisa mengingatnya sampai saat ini. Dan yang berikutnya ada event atau ada kejadiannya, ada kegiatannya. Kalau tidak ada kegiatannya, tidak ada latar belakang peristiwanya, kita juga akan susah mengingatnya. Nah, ini yang digambarkan oleh beliau seperti ini, tapi ini basic saja Bapak Ibu. Dalam pembelajaran tentu saja sudah Bapak Ibu ketahui semua ya. Tadi Teh Dina Julita menyebutkan tentang menarik, visual yang menarik, colorful, tokoh-tokoh yang lucu, tokoh-tokoh yang punya kesan tersendiri. Kemudian apalagi itu selain bisa untuk menampilkan tokoh seperti itu juga di dalam sebuah pembelajaran animasi bisa berfungsi yang lain, bisa menjelaskan sebuah proses. Tadi disebutkan oleh Bapak Dr. Trisno, ketua tim kami. Coba Bapak Ibu buat bagaimana sebuah penjumlahan dengan menggunakan animasi dan ada audionya. Itu akan sangat melekat ya untuk sebuah pembelajaran. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat di sini penggunaan animasi itu intinya pada visual yang menarik dan bergerak ditambah dengan adanya audio. Nanti Kang Rola ya akan menampilkan video animasi. Video itu berarti ada audio, ada visual yang diputar secara bersamaan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah promosi. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar lebih banyak lagi tentang animasi, bisa ikut kelas animasi di Guru Calakan yang ada di BBGP Jawa Barat. Kelas dari kami yang insya Allah setelah bulan ini, bulan Juni mungkin itu akan kita buka. Jadi silakan datang, daftar, dan belajar di kelas animasi kami dengan berbagai macam produk yang sudah didapatkan seperti ini, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, hanya dengan satu aplikasi atau 2 aplikasi saja Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah media pembelajaran berbasis animasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren kan? Jangan lupa ya, Juni atau Juli kita akan buka lagi pendaftaran Guru Calakan, adalah diklat online BBGP Jawa Barat.
Kemudian ini adalah animasi, sebuah contoh ya. Ini contoh. Dibuat dengan aplikasi text to speech berbasis AI. Tahu AI Bapak Ibu? Neng AI gitu ya. Neng AI. Biasanya kita ketikkan sebuah kalimat di sana, kemudian karakter itu akan menggerakkan mulutnya mengikuti kalimat yang ada. Dan selain itu juga bisa kita masukkan suara kita ke dalamnya. Ya, kita record dulu suara kita, kemudian masukkan ke aplikasi AI ini, dan mulutnya akan mengikuti gerakan dari vokal yang ada di dalam file audio tersebut. Kita lihat ya contohnya. Ini contoh hiburan aja Bapak Ibu ya. Contohnya hiburan terakhir. Nah, bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Wajahnya juga pakai aplikasi AI. Itu gabungan saya dengan Roma Irama. Asik. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyaji kita, Kang Gusmau. Kang Gusmau, terima kasih ya sudah membawa momen nostalgia. Betul tidak, Bapak dan Betul Ibu? sekali. Dan tadi juga kami terpukau dengan Kang Gusmau. Itu Bang Oma atau Kang Gusmau itu? Bang Gusmau. Luar biasa Terima ya. kasih semuanya ya. Terima kasih. Kalian semua luar biasa. Berarti ini yang orisinil ya. Orisinil. Ya, Kang Gusmau dipersilakan ke sini. Duduk boleh? Terima kasih. Wah, ternyata tadi ya Bapak dan Ibu, sahabat BPKP Jabar terbawa nuansa nostalgia. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang senang dengan animasi, tapi juga orang dewasa. Apalagi nanti dibawakan dalam pembelajaran ya. Nah, jadi nggak sabar nih untuk bertemu dengan dua narasumber berikutnya yang luar biasa. Narasumber yang pertama adalah Kang Denny Rohendi yang biasa kita kenal Kang Dero. Sudah sering mendengar ya nama Kang Dero? Nama yang hits di tengah-tengah guru di Jawa Barat ya. Ya, Kang Dero kelahiran Ciamis yang banyak dikenal sebagai Kapten Belajar.id di Jawa Barat. Beliau lulusan dari S2 Teknologi Pembelajaran Untirta Kota Serang. Saat ini aktif sebagai guru di SPAN 1 Taman Sari Kabupaten Bogor. Selain menjadi Kapten Belajar.id, beliau punya banyak kiprah ya di dunia pendidikan. Di antaranya sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2019-2022, Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2023 sampai sekarang, pendamping guru penggerak tahun 2021, pengajar praktik guru penggerak tahun 2022, fasilitator guru penggerak tahun 2023, dan guru penggerak angkatan 8. Kayaknya cukup ke situ ya, capek saya bacainnya. Tapi ini ada yang satu ingin saya bacakan lagi. Salah satu prestasi beliau adalah meraih peringkat 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika 2 tahun berturut-turut, tahun 2014 dan 2015. Luar biasa ya sahabat PPGP Jabar. Nah, yuk kita tidak usah berlama-lama lagi, jalan-jalan ke Bojonegoro. Yuk kita sambut Kang Dero. Mana musik? Bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Bisa tidur nyenyak di Bandung? Alhamdulillah bisa. Semangat.
Alhamdulillah, terima kasih ya Kang sudah hadir dalam kegiatan EduMetek ini. Kami semua sangat senang sekali kehadiran oleh Kang Dero di dalam acara ini. Oke Kang Dero, kami persilahkan duduk dulu. Karena kami akan menyambut lagi narasumber yang kedua. Sahabat BPGP Jabar, masih ada ya narasumber yang kedua yang sama luar biasanya, yaitu Kang Rola Fardila. Kang Rola berdedikasi di kota kelahirannya sebagai guru di Seman 24 Bandung. Beliau lulusan pendidikan sejarah UPI dan juga merupakan duta teknologi Kemdikbudristek, guru duta Canva Indonesia, guru kreator konten GTK, kuisis super trainer, dan co-kapten belajar.id. Luar biasa ya sahabat, kita langsung undang saja ke atas panggung. Banyak semut, banyak gula. Mari kita sambut Kang Rola. Baik Kang, gimana keadaannya, kabarnya? Kurang fit sebetulnya. Kurang fit, tapi Bapak Ibu, saya demi masih bilang ya. demi sahabat BPGP Jabar tetap datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih Kang atas kehadirannya. Kami senang sekali bisa menghadirkan Kang Rola dalam kegiatan EduMediatek Festival Pendidikan. Iya, sahabat BPGP Jabar, materi pertama akan disampaikan oleh Kang Dero dengan materi Merdeka Berkarya, Desain Media Pembelajaran Interaktif dengan Canva dan Quizizz. Jadi nggak hanya pakai Canva ya, tapi juga dipadukan dengan Quizizz. Baik Kang, kita langsung saja. Kami persilahkan menyampaikan materinya dalam waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pegang handphone, ada pantun yang senantiasa saya bawa kemanapun. Dan saya hanya satu ini pantunnya. Ini dibuat dengan AI. Siap, bilang cakep semuanya ya? Buah duku di rumah Pak Camat. Buah kelapa di rumah Bupati. Bapak Ibu semoga semangat ikut kegiatan dengan senang hati. Baik, Alhamdulillah hari ini bersyukur sekali Kang Dero bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini energi, kekuatan kita untuk terus mau belajar, dan belajar. Konon katanya selain nikmat iman Islam yang Allah hadirkan untuk kita, ada nikmat kuota kehidupan yang senantiasa harus kita syukuri. Apa saja itu? Ada dua nikmat kuota kehidupan. Nih Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kuota internetnya habis apa yang kita lakukan? Seperti itu, kecewa, bingung, galau kuotanya. Jadi hari ini yang disebut dengan buta huruf itu bukan hanya tidak bisa baca tulis, tapi juga kemampuan untuk tidak bisa menerima informasi dengan utuh. Jadi hari ini, mari kita syukuri nikmat kuota kehidupan yang Allah hadirkan untuk kita. Hari ini kita bisa sukses bersama dengan semangat untuk terus mau belajar. Dua kuota kehidupan, satu kuota detak dan yang kedua adalah kuota detik. Dengan detak, alhamdulillah jantung kita masih bisa optimal. Hadir duduk manis di sini ingin senantiasa belajar untuk murid-murid kita. Dengan detik, sepakat kita ingin menginspirasi murid-murid kita untuk terus mengoptimalkan waktu yang tersisa di jalan kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga energi ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Jabar. Terima kasih. Izin hari ini saya ingin menyampaikan tentang materi, sudah ada di atas materinya. Nah, Merdeka Berkarya. Desain media pembelajaran interaktif dengan Canva dan Quizizz. Bapak Ibu, Canva dan Quizizz bukan hal baru bagi kita. Tadi Mas Andi Taru menyampaikan tentang gamifikasi, game dan sebagainya. Itu sudah luar biasa dan Bapak dan Ibu guru saya yakin ya sudah menggunakan Canva dan Quizizz dalam pembelajarannya. Nah, coba kita ingat-ingat kembali, bernostalgia kembali. Siapa tahu ada inspirasi yang bisa kita gali untuk menghadirkan keberpihakan bagi murid-murid kita. Saya ingin bertanya, uji fokus dulu Bapak dan Ibu. Boleh lihat ke layarnya, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya. Dalam setahun, beberapa bulan berjumlah 30 hari. Dan beberapa 31 hari. Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Tenang. Apakah 1, 2,
ya. Ada 6 atau 12? Siap. Siap. Yang jawab 1, raise hand. Yang jawab 1. 1 Kang? 1 ya, Kang Dian, 1, siap. Yang jawab 2? Pasti tidak ada. Yang jawab 6? Yang jawab 12? Wah, ketahuan. Kayaknya kursi super trainer nih. Iya. Oke, betul ya. Ada berapa, Bu? 12 ya. Semua bulan ada 28 harinya. Jadi ini bukan yang dimaksud tahun kehabisan. Oke, berarti semuanya masih fokus. Oke, next Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, pembelajaran hari kita kodrat zamannya seperti ini. Mana yang lebih menarik? Pasti jawabannya Gen Z, apalagi tadi dengan fitur-fitur games yang luar biasa, pasti gambar nomor 2 yang diminati oleh anak-anak kita. Nah, kalau target kita profil pelajar Pancasila, anak-anak kita butuh kebahagiaan dan kenyamanan dalam belajar, maka guru-gurunya juga harus optimal mau belajar. Salah satunya adalah penggunaan media belajar yang aktif, kreatif, dan tentunya adalah tadi engagement itu atau interaksi. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kodrat zaman anak-anak kita hari ini? Nah, ini saya mengutip salah satu pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Bahkan Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan tentang istilah kodrat zaman. Jadi hari ini Bapak dan Ibu yang belum optimal luar biasa untuk mau belajar, saya khawatir kita tertinggal, tertanggal, tidak menjadi guru yang dirindukan. Jadi semangat kita hari ini adalah Bapak dan Ibu dengan hadirnya Edu Mediatek ini, Mediatek Bapak dan Ibu, media teknologi dalam edu, dalam pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu pulang dari sini optimal menggemakan semangat ini untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman anak-anak kita. Lanjut, mengapa media digital itu penting? Nah, ini tentu banyak alasan Bapak dan Ibu. Selain kodrat zaman, di sini dijelaskan banyak hal. Intinya adalah kita ingin menyelaraskan globalisasi yang sedemikian dahsyat dengan tuntutan perkembangan zaman yang hebat. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan kita untuk berpihak pada murid-murid kita. Hari ini kita luar biasa gitu ya. Tantangan pendidikan kita hari ini bukan di pengajaran, tapi di mana? Bukan dengan mengajar, tapi dengan mendidik. Pendidikan karakter yang hari ini harus kita kuatkan dengan hadirnya teknologi. Betul, teknologi tidak akan menggantikan guru-guru yang hebat, tetapi guru-guru yang tidak mau optimal dan berkembang masih akan terlintas dengan kehadiran teknologi yang semakin dahsyat. Oke. Nah, bagaimana hari ini guru bisa beradaptasi di era digital hari ini ya Bapak dan Ibu? Nah, tergantung kita akan memandang teknologi ini dari dua sisi. Apakah itu peluang atau akan juga menjadi kesempatan? Nah, hari ini mari kita lihat kelas-kelas kita ya dengan adanya teknologi yang hari ini hadir luar biasa, platform Kemendikbudristek, akun belajar ID, PMM dan sebagainya gitu ya. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas bagi murid-murid kita. Ya, lupakanlah ya di konten-konten TikTok yang menyatakan gimana katanya konten tentang PMM. Pagi ngajar, siang PMM, malam webinar, kapan ngomong anaknya? Tanya ya, seperti itu. Nah, itu diabaikan saja. PMM tidak memberatkan, platform tidak memberatkan. Yang harus hari ini kita lakukan adalah sinergi dengan perkembangan zaman. Oke, saya nggak akan ke sini. Nah, Bapak dan Ibu sudah pakai Canva semuanya? Sudah. Siapa yang belum tahu Canva? Tidak ada dari sini orang-orang hebat semua. Pasti sudah menggunakan Canva. Bicara tentang definisi animasi yang tadi Kang Gus mau sampaikan, itu semuanya bisa dicapai di sini. Bahkan dengan DIY presenter yang tadi foto berbicara itu di Canva juga kita bisa gunakan. Jadi silahkan nanti optimalkan Canva-nya untuk menghadirkan keberpihakan bagi murid-murid kita. Oke, nah kabar gembiranya hari ini Bapak dan Ibu, Canva-nya sudah for education semuanya? Sudah. Terintegrasi dengan akun belajar? Sudah. Luar biasa. Mari kita raih penghargaan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita akun belajar ID itu supaya kita bisa gunakan. Salah satunya adalah dengan mendesain pembelajaran di Canva for Education. Ini dia Bapak dan Ibu salah satu kelebihan nanti ya, silahkan diulik bagaimana Canva for Education itu bisa dioptimalkan dalam pembelajaran. Oke. Nah Bapak dan Ibu, ini karya-karya mungkin yang sederhana yang sering saya sampaikan di pelatihan-pelatihan terkait dengan apa saja bukti karya yang bisa dibuat di Canva. Bapak dan Ibu, ada yang mengikuti pembatik tahun yang lalu. Boleh resen? Saya. Pembatik, siap. Sedikit ya. Pantesan Jabar ketiga ya.
Nah, Bapak Ibu saya ingin informasi ya, Jawa Barat ini di posisi ketiga tahun lalu. Bagus tidak? Bagus, daripada posisi keempat. Tapi kita tidak lebih bagus dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi Bapak dan Ibu, nanti nih, ini informasi dari Duta Teknologi, kita akan launching kegiatan pembatik di 13 Juni. Bapak Ibu yang tahun lalu sampai level 1. Nih, tuh banyak level 1, alhamdulillah. Level 2. Implementasi, oke. Level 3. Oh, banyak. Level 4. Ada level 4, 30 besar sahabat teknologi Jawa Barat. Ya, tinggal 1. Ada teh fatwa Kang Nero. Teh fatwa Cianjur level 4 kemarin. Oh iya, level 4 ya. Oke, siap. Ikut ya nanti ya kegiatan pembatik. Nah, di pembatik itu di tugas level 3 Bapak dan Ibu ada yang namanya MPI. Tahu ya MPI ya? Apa itu MPI? Tapi saya nggak bawa door prize seperti Mas Andi, gimana nih? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? MPI apa? Iya betul, multimedia pembelajaran interaktif. Ini contoh MPI yang bisa dibuat di Canva dan ini halal untuk diikutkan dalam kompetisi pembatik nanti Bapak dan Ibu. Ya, coba kita lihat tayangannya. Boleh Kang diklik yang A. Nah, ini contoh MPI yang bisa Bapak dan Ibu buat di Canva. Nah, salah satu ciri dari MPI itu adalah adanya interaktivitas. Jadi ada interaksi dan juga ada aktivitas. Coba kita play. Nah, ini Bapak dan Ibu sebagai user nanti mungkin era-eranya sebelum ini ada namanya AS3 ya Kang Rola ya. Ada SAC yang saya ketika membukanya saja saya bingung. Tapi dengan Canva sekarang ini menjadi luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh animasi termasuk mungkin juga gamifikasi gitu ya, meskipun sederhana yang bisa kita gunakan di Canva. Jadi kalau kita play, ini boleh di play. Nah, itu di situ ada tombol-tombolnya, boleh terus kan? Nah, di sini ada pilihan tampilannya seperti ini. Ini nanti silakan user bisa masuk ke materi, ke video, ke latihan, ke kuis, dan termasuk nanti di dalamnya. Nah, ini materi-materinya bisa diklik. Kalau kita klik video, misalkan, boleh diklik videonya. Nah, ini nanti di Canva itu dia sudah bisa langsung integrasi dengan YouTube, gitu ya. Jadi anak-anak nanti akan menonton YouTube di sini, di videonya. Lalu kita back, gitu ya. Di situ ada tombol home. Nah, boleh diklik lagi tombol home-nya. Nah, misalkan kita masuk ke kuis, klik. Nah, kuisnya nanti akan kita arahkan ke Quizzes, gitu. Jadi ini sudah benar-benar kolaborasi. Jadi kalau diklik kuisnya, boleh diklik kuisnya, klik here. Oke, nah ini nanti anak-anak akan langsung bergerak mengerjakan kuisnya itu langsung di Quizzes. Lihat seberapa dahsyat seorang guru menghadirkan keberpihakan untuk murid, belajar, mengajar sesuai dengan kodrat zaman anak-anak kita. Nah ini kita semua sepakat hari ini kita ingin menjadi guru-guru yang senantiasa dicintai oleh anak-anak. Jadi mereka nanti bisa mengerjakan di sini. Oke, kita kembali lagi. Boleh langsung kembali ke materi selain saya yang utama. Nah, yang B juga ada ini, boleh diklik. Nah ini kalau yang B, ini misalkan untuk mata pelajaran sosial ya atau IPS tentang keberagaman atau inklusivitas. Ini juga sama, silakan. Siapa yang sudah membuat MPI Bapak dan Ibu di Canva? Oke, wah masih terbatas ini. 1, 2, 3, 4, 2000 orang lah ya. Oke, terima kasih. Baik. Ini tentang, nah ini sama modelnya seperti ini. Mau ikut supaya bisa membuat seperti ini, nanti kita sama-sama belajar di Guru Calakan dengan Kang Gusmau nantinya. Promo lagi, siap. Kembali lagi ke layar utama, drag. Video pembelajaran, nanti Kang Rola juga akan menyampaikan. Boleh diklik. Nah, video pembelajaran banyak yang bisa dibuat di Canva, terintegrasi ke YouTube. Ini nanti anak-anak kita, nah ini playlist yang saya buat. Ini adalah terkait dengan video-video pembelajaran yang bisa dibuat di Canva dengan optimal. Nah, gimana caranya? Nanti kita sama-sama belajar. Oke, kembali lagi. Perangkat ajar, bisakah dibuat dengan MPI perangkat ajar? Bisa. Jadi kalau diklik, nah, bukan, ini belum. Jadi ketahuan ya. Oke, di back dulu. Nah, di back dulu. Oh iya, saya kan pegang pointer ya. Saking semangatnya lupa. Ya. Oke. Jadi ada perangkat ajar di situ bisa. Boleh bantu klik kan perangkat ajar. Nah, ini nanti akan lari ke Canva-nya. Silakan. Ada CP, TP, ATP semuanya dimasukkan di sini.
Dan sekarang dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, format itu bisa menyesuaikan Bapak dan Ibu. Yang penting adalah semangat kita untuk mau mencoba membuat dan sebagainya. Ini kalau diklik dia nanti lari, diklik nanti lari ke elemen, diklik nanti dia ke TP. Jadi gurunya optimal. Oke, kembali lagi. Oke, termasuk nanti mau posting-posting di Instagram dan sebagainya di media sosial, itu dengan fitur buat banyak yang ada di Canva, itu semuanya bisa. Oke, baik, tidak perlu ditampilkan, terlalu ganteng untuk dilihat. Oke, ya, tolong kembali lagi Pak. Oke, sudah, biar di saya saja. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya praktik baik di sekolah. Hari ini kita semua sedang dikejar, dipacu dan dipicu untuk optimal membentuk komunitas belajar. Sudah ada yang survei ke sekolah-sekolah? Ada PIC di sini? PIC? Ada. Oh iya, baik, siap. Sedang ditanya, ya, apakah ada komunitas belajar di sekolahnya? Sudah mengerjakan apa saja? Komunitas belajar yang dibuat di sekolah, komunitas belajar untuk guru-guru. Nah, alhamdulillah, karena sekolah kami mendapatkan bantuan Bapak dan Ibu, Chromebook, ya, tentu dengan akun belajar ID-nya, saya dengan anak-anak menggagas satu komunitas namanya CLSJ, Komunitas Canva Lover Siswa Juara. Nah, ini salah satu aplikasinya, kita menggunakan Canva, Chromebook-nya digunakan, gitu ya, akun belajar ID-nya digunakan, dan anak-anak mendesain apapun yang mereka inginkan, itu menjadi luar biasa. Nah, ini mungkin nanti bisa optimal, bisa juga dimodifikasi. Nah, seperti apa dokumentasinya sebenarnya ada link TikTok saya di sini Bapak dan Ibu. Mungkin karena sinyal. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu. Ternyata komunitas belajar itu tidak hanya untuk guru, tapi juga optimal dihadirkan untuk anak-anak kita. Oke. Nah, ini salah satu dokumentasi visual Bapak dan Ibu yang saya simpan di. Kebetulan kami punya bantuan 84 perangkat Chromebook, gitu ya, dengan lain-lainnya begitu, dan itu bisa dioptimalkan untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Bagaimana perasaan mereka ketika menggunakan seperti ini, belajar seperti ini? Ya tentunya mereka senang dibandingkan hanya dengan model ceramah. Jadi itu akan lebih optimal. Oke, lanjut. Yang kedua Bapak dan Ibu, kuisis. Siapa yang sudah menggunakan kuisis? Gamifikasi? Wah, luar biasa, terima kasih. Sudah buka belum yang terbaru? Kuisis AI-nya sudah? Sudah, kuisis AI itu dahsyat banget, Canva AI dahsyat banget. Oh, yang bikin ya, soal saya kemarin tuh membuat konten tuh berpikir seperti ini, mungkinkah guru diganti dengan AI? Berarti pembelajaran. Mungkinkah guru diganti dengan AI? Tidak mungkin dan tak akan terganti. Tapi guru-guru yang konteksnya hanya sampai di mengajar titik, tidak koma, itu mungkin terganti. Karena dengan konteks mengajar, teknologi mungkin lebih dahsyat dari kita. Tapi guru-guru mengajar, koma, mendidik, titik. Jadi konteksnya di mendidik. Sampai kapanpun teknologi tak akan bisa dengan panduan guru hebat gitu ya, untuk menghadirkan tadi, mendidik, bukan mengajar. Menghadirkan pembentukan karakter yang luar biasa. Jadi bismillah, saya yakin guru-guru sehebat apapun teknologi, kita nggak akan terganti. Kuisis AI Bapak dan Ibu, ini luar biasa ya. Penggunaan, saya punya PDF Bapak dan Ibu. Saya kemarin coba ada PDF materi tentang pengelolaan kinerja SKP di PMM. Saya masukkan ke kuisis, kemudian di generate pakai AI, jreng. Jadi soal-soalnya tentang itu. Terus saya punya YouTube, saya masukkan ke situ linknya, jreng. Jadi soalnya. Dan sekarang di kuisis ini, gitu ya, ketika soal itu dibuat, di situ ada mode penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, ini silahkan nanti bisa dioptimalkan dengan anak-anak kita yang ada di sekolah. Kuisis AI. Luar biasa. Oke, nah selain mode kuis juga ada mode presentasi ya, atau presentasi ya. Ini bisa nanti dioptimalkan. Dan salah satu fitur yang luar biasa menurut saya adalah teleportasi. Membuat soal dengan sangat cepat dan memainkannya bersama anak-anak kita. Kabar terbaru Bapak dan Ibu sudah tahu, kuisis sudah integrasi dengan akun belajar ID? Sudah tahu ya, meskipun tulisannya masih akun basic ya. Saya kemarin mengusulkan itu tolong dihilangkan biar lebih keren. Siap, sedang berproses. Jadi tulisan warna supernya nanti akan hilang, sehingga nanti integrasi kuisis ke akun belajar ID ini akan lebih optimal, bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu guru. Ini kelebihan dan kekurangannya. Bapak dan Ibu boleh dipotong, siapa tahu ada pertanyaan nanti. Ini bocoran apa Ibu? Bocoran. Tulis. Nah, nanti ditanya. Kalau ditanya jawab ini, ya. Siap. Dibocorkan dulu ya. Lanjut. Ya. Kuisis paper mode, bermain kuisis tanpa sinyal, sudah? Sudah, luar biasa. Bagaimana keterbatasan sinyal kita bisa mengubah
defisit itu menjadi sebuah aset, kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Tidak ada sinyal, belajar tetap optimal. Nah ini contoh praktik baik di sekolah, bagaimana dengan anak-anak kita menggunakan Quizzes paper mode untuk pembelajaran. Nah serunya paper mode bareng Quizzes, ini juga saya sudah buatkan di konten TikToknya. Baik, sebagai kata kunci terakhir, Ibu, level tertinggi seorang guru, apa badan Ibu? Apakah guru penggerak? Apakah guru duta Canva Indonesia? Apakah duta teknologi? Apakah kapten belajar ID? Bukan. Level tertinggi seorang guru adalah guru yang dirindukan, tidak ditinggalkan, apalagi ditanggalkan. Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa menghadirkan kepada kita semangat untuk terus berpihak pada murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang atas materinya. Tadi yang menarik itu komunitas Canva Lovers ya. Jadi tidak hanya guru-guru yang berkumpul dalam komunitas untuk belajar, tapi juga siswa. Tentunya ini jadi pengalaman yang menyenangkan untuk para siswa. Baik Kang, kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya. Sahabat juga mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi kita bersabar dulu, kita tuntaskan dulu ya materinya. Silakan sahabat jika ingin menuliskan pertanyaannya pada diketikkan ya pertanyaannya pada Slido yang tadi link dan kodenya sudah dibagikan kepada sahabat. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu berkreasi video inovatif dengan Canva yang akan dibawakan oleh Kang Rola. Kami persilakan Kang, waktunya 15 menit. 15 menit Bu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pisau ujungnya bergerigi. Dibelinya dari kota Kendal. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Bapak Ibu, kita di sini sedang apa? Bersenang-senang. Yuk, mana jargon bersenang-senangnya? Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Wah, saya jadi teringat Kang Gusmo dari tadi. Beliau ini adalah guru saya. Kami diundang ya dulu ya, diundang untuk mengikuti diklat Canva. Jadi tadi baru biasa aja gitu. Kalau waktu kegiatan Kang Gusmo 2 jam full banget tuh materinya, benar-benar full dan emang cakep banget ya. Udah bagus sekali gitu cara penyampaiannya dan luar biasa. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Saya jadi teringat ketika diberikan tentang materi ini, saya ingin bertanya tentang video saja Bapak Ibu. Ada yang sering bervideo, bikin videonya pakai apa gitu dulu. Jangan dulu pakai Canva. Bapak Ibu pakai buat video itu pakai apa? Camtasia, KineMaster, Filmora, Adobe Premiere, Vegas, gaya banget. Ya, itu saya ketika ingin membuat video, saya coba cari tutorial. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajarnya otodidak ya. Kita kan guru nih, kita ada waktu nggak buat kursus? Nggak ada waktu ya Bapak Ibu. Saya pun sama demikian, ketika saya coba ikut kursus, saya pernah ikut kursus animasi, berbayar juga, saya ikuti kelasnya, dan hasilnya nol, nggak maju gitu. Udah materinya kan panjang lebar, udah video panjang lebar juga, jadi motivasinya juga nggak maju juga. Padahal ini bagus banget sebetulnya, outputnya bagus, tapi kenapa nggak maju? Kita nggak ada waktu gitu, ya, rupanya betul sekali. Jadi kita kalau mau bisa itu harus mandiri. Beneran kita harus benar-benar berusaha mencari praktik baik dari webinar-webinar, mengikuti kegiatan-kegiatan workshop dan sebagainya. Nanti kita akan mengembangkan, kita yang bakalan bisa mengikuti alurnya. Gitu. Kalau katanya emang oh saya lebih senangnya dibikin video gitu. Jadi fokuslah di video gitu Pak Ibu. Kalau misalnya lebih senangnya bikin narasi atau membuat video, membuat di kreasi-kreasi digital, berarti bisa bermain di poster dan sebagainya. Kita lanjut ya. Oh, ini keren banget ya Bapak Ibu. Tadi label ini cuma label ya Bapak Ibu. Besok-besok Bapak Ibu juga sama punya label itu. Yang ikut Otomatik 2024 pasti akan jadi duta. Yang sering bikin konten di Canva, yang sering bikin praktik di Canva pasti akan jadi duta Canva. Begitupun demikian untuk guru konten kreator.
Saya pertama diundang guru konten kreator itu di DM sama Kemdikbud, ngeri kan? Itu luar biasa gitu. Saya Kang Dero juga di DM. Sejak kapan sih ada kementerian nge-DM warga gitu? Saya pun bertanya dulu, Bu. Wah, Pak ini Bapak betul di kementerian? Iya, ini dari Kemendikbud. Bapak terpilih untuk menjadi guru konten kreator. Baru dikirim suratnya. Jadi itu salah satu terobosan dari Kemdikbud bahwa untuk menjadi guru itu gampang, tidak milih-milih. Salah satunya adalah Bapak Ibu dengan aktif di media sosial itu insya Allah pasti akan ada yang datang ke Bapak Ibu. Ya, tunggu tanggal main. Nah ini sudah sampaikan oleh Mas Ardi. Mas Ardi dilanjutkan ya, sama loh Bapak Ibu. Ada kegiatan produksi dan pasca produksi. Kadang-kadang kalau kita ngonten, ada yang sering ngonten, Rias? Apa isinya? Curhat ya. Curhat pagi-pagi depan meja, ini bocah lagi berisik, gurunya lagi joget-joget. Atau curhatnya curhatan tentang PPG, curhatan sertifikasi belum cair, apalagi dengan Dero nih. Ya, konten reels itu atau TikTok itu memang banyak banget. Jadi apa yang akan kita bangkitkan, apa yang akan kita sampaikan juga di situ, butuh juga praproduksinya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita mau bikin konten langsung aja gas, langsung posting, ternyata ketika posting kok ini kenapa ya saya bahas ini gitu. Pernah ngalamin nggak? Pernah ya? Saya pun demikian. Bahkan saya pernah hapus videonya. Kayaknya di konten nggak bakalan benar. Saya pernah hapus videonya gitu. Jadi betul Bapak Ibu, kalau misalnya niat konten harus punya skill atau kemampuan seperti ini. Praproduksi terlebih dahulu, kemudian produksi dan pasca produksi. Nah di praproduksi nanti Bapak Ibu akan mencari aset. Video saya ini terinspirasi dari Kok Bisa. Bapak Ibu pernah nonton video Kok Bisa? Pernah nggak? Pernah nggak? Apa isinya? Banyak ya. Animasinya seperti apa animasinya? Kalau saya lihat animasinya itu flat animation, jadi bukan 3D gitu. Nah, ini yang nampaknya di Canva itu diterjemahkan menjadi animasi Canva. Jadi ini nanti akan saya cerita. Bapak Ibu pernah coba untuk mengulik-ngulik, ngumek-ngumek Adobe Illustrator, After Effects? Pernah ya? Gimana? Mantap nggak? Beres nggak tutorialnya? Enggak kan? Itu dia maksudnya. Dengan Canva, ini pun ketika Bapak Ibu mengikuti Canva kemarin 23 ya, ketika peluncuran Canva Create, itu jelas saya menangkap kalimatnya bahwa Canva itu merangkum semua keterampilan di dunia dan dipermudah jadi di Canva. Wow, terima kasih Canva, tepuk tangan untuk Canva dong. Jadi semua keterampilan yang harus dikuasai dari beberapa platform, saya tidak akan absen satu persatu, yang profesional di Canva itu dipermudah. Ya kan? Ada alumni Korea Draw nggak? Mana coba lihat Korea Draw? Ya. Gimana rumitnya? Oh, Kang Abi Rohimat ya, Kang Rohimat KBB. Bapak Ibu pernah nyoba Korea Draw nggak? Pernah ya? Enak tuh? Enak. Bikin poster berapa lama kunanya? Saya kena Korea Draw ketika kuliah nih Bapak Ibu, bikin poster ya, 2 hari itu beres-beres. Ya, ide dan gagasan dan aset itu nggak nyambung gitu. Dari aset harus download dulu, bikin gambar, bikin grafik dulu, bikin pokoknya ini kalau jadi mentok gitu, lama banget kalau bikin poster gitu. Makanya setelah ada Canva, Bapak Ibu dipermudah ya. Kayaknya paling betul-betul skill itu nomor 8. Di Canva itu Bapak Ibu tinggal sat, klik, pindah, drag, beres gitu. Wow, itu luar biasa gitu. Betul-betul dipermudah. Nah ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan mengunggah aset-asetnya, masukkan dalam folder, kemudian elemen itu diamankan ya Bapak Ibu. Jadi elemen diamankan juga. Nanti akan muncul nih ide gagasan storyboardnya. Bikin storyboard itu gampang Bapak Ibu, template-nya banyak. Mengapa kita butuh storyboard? Supaya konten kita misalnya konten 1 menit reelsnya itu beres dari awal sampai selesai itu tuntas gitu. Gak cuma cerita ngambang. Pernah nggak Bapak Ibu kalau bikin video kayaknya ceritanya bersambung deh, tapi nggak ada sambungannya. Karena kita tidak punya rencana, jadi rencananya harus di storyboard ini. Sudah pasti naskahnya dan bantuan AI Canva. Wow, kemarin saya cek juga ya
Bapak Ibu nonton ya video Canva yang di akun kita 1 jam berapa itu? Ternyata di Magic Studio Canva itu banyak sekali optimalisasi ya, optimasi. Terus seperti ini, seperti di media ajaib. Ada yang baru kan menambahkan gambar dan membuat grafik. Dan kita membuat grafik sendiri itu membantu kita. Misalnya ingin membuat seorang pemuda memegang buku dalam bentuk grafik 5 kalimat dan sebagainya ya. Nanti akan muncul grafik bukan gambar yang sering kita posting. Itu menarik, akan jadi aset kita. Ya, saya pun coba di video ini ada asetnya gitu. Oke. Tahap produksi ini ceritanya kalau syuting Bapak Ibu, syuting ya landscape potret. Kalau Bapak Ibu ngonten di YouTube kan udah pasti harus landscape ya, kecuali kalau mau bikin shot gitu. Nah, voice over juga penting Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu mempunyai properti yang bagus. Ya, nu awis, tong 100.000-an, eta mah ngerebek. Bapak Ibu harus punya properti. Ya banyak, logo pean lah, mereknya banyak gitu. Jadi properti itu akan menambah suara kita menjadi mulus, lebih clear, dan ketika memasukkan voice over-nya itu bagus. Jangan sampai kita sudah capek-capek ngedit konten, bagus grafiknya, voice kitanya kayak gini ngirung. Voice kitanya itu kurang bagus gitu. Ya, itu penting banget ya Bapak Ibu voice-nya. Dan kuasai teknik syuting ya seperti ini. Bapak Ibu ketika akan syuting apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Make up dulu, tarik nafas dulu. Videonya cuma 8 menit, take-nya itu hasilnya nih. Syutingnya berjam-jam. Oh, saya pernah Bapak Ibu syuting pada maghrib, beres maghrib sholatnya syuting. Bisa apa potong bola. Jam 10 baru beres loh. Itu untuk kebutuhan video pembatik Kang Nero. Artinya syuting ini butuh keterampilan, butuh kehusuan. Itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita syutingnya malas-malasan ya hasilnya juga biasa aja. Enggak kan kok. Apalagi kalau kita tidak menguasai materinya, mata kita itu harus melihat ke kamera, bukan ke teleprompter. Ya enggak? Mana menggunakan teleprompter? Bapak Ibu kalau menggunakan teleprompter itu karena Bapak Ibu sudah siap dengan materi. Iya kan? Tips dari saya kalau syuting gunakan kamera belakang Bapak Ibu. Ini cerita HP ya, bukan SLR, bukan mirrorless gitu. Kamera belakang kita akan melihat ke layar. Kalaupun butuh ada potretan, boleh pakai kertas itu kan. Poin-poinnya saja. Bukan Bapak Ibu membaca teleprompter, matanya ke bawah, kamera depan kita. Nanti goalnya itu Bapak Ibu lagi baca naskah dan penguasanya itu nggak akan kelihatan, ya nggak? Gitu ya. Jadi kalau mau syuting dipersiapkan. Jangan, konten bagus nih, ini lagi hot gitu langsung tag, udah tag gitu, kemudian udah beres, ketika ditonton, nah akhirnya ya pasti karena tergesa-gesa, ya. Betul-betul harus menguasai materinya. Dan terakhir Bapak Ibu pas produksi, ini penting banget Bapak Ibu mixing. Jangan sampai biasanya itu yang kena kita itu audio ya, copyright. Jangan sampai musik-musik Bapak Ibu. Kalau musik tadi copyright enggak? Kang Gusmo? Enggak ya? Suara asli ya, yang Roma Irama. Aman itu. Karena suara asli saya. Tapi kalau kita unduh musik-musik yang terbaru, yang lagi hit, kita masukkan ke video kita, ya sudah pasti harus di drive saja. Kalau naik ke YouTube, kena copyright. Naik ke IG bisa aja video Anda tidak dapat diputarkan beberapa wilayah. Ya kan? Begitupun TikTok. Tips dari saya itu untuk musik cari di YouTube Audio Library, aman. Silahkan download, genrenya banyak. Mau jenis pop, mau jenis pokoknya semua genre yang kita inginkan juga ada di sana. Aman banget Bapak Ibu. Nah ini penting nih, atur transisi sama motion grafik. Jadi video yang saya bayangkan ini, Bu Dina, itu video flat animation. Jadi pergerakan-pergerakan saja dari aset Canva yang saya unduh dari Canva dan diberikan nuansa musik dan suaranya juga, cukup gitu aja. Jadi berbicara animasi Canva itu kita belum bisa membuat motion bergeraknya itu tokohnya susah, belum kan? Karena kita harus mempunyai platform yang berikutnya. Tadi yang saya sampaikan beberapa platform yang memang bisa membuat seperti itu. Oke, ini sudah terima kasih nih. Kang Adi siap? Play videonya.
Mana suaranya nih? Tepuk tangan dulu kita semuanya. Senang apa kita di sini? Luar senang. Oh, senang banget. Ini video yang saya buat beberapa hari yang lalu. Jadi wajar ya, wajar. Kang Dero juga sampai letakkan Pak. Saya cerita sebentar mengenai motion grafik, menarik ya. Jadi lebih ke fitur-fitur baru dan kita bisa benar seperti profesional yang di Canva. Iya lomba. Bapak Ibu, tugas-tugas guru penggerak itu biasanya Bapak Ibu buat slide ya, berapa halaman, masukin musik, dan unduh sebagai MP4, ya enggak? Upload ke YouTube, ditonton tuh, dari masa gitu kabujangnya, teksnya banyak banget, aduh udah pindah lagi. Nah ini videonya. Terdiri dari banyak bahasa ada istilah akan jadi atas dasar apa kita bisa mengetahui pada satu misi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yeah, merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu, kebayang cara bikinnya? Bayangin ya, terus jarago iya mah jarago gitu. Nah, ini video yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu, sangat sederhana sekali. Ya kita download aset dari Canva, aset dari Canva semuanya, nggak ada yang dari lain. Adapun voice overnya saya nggak bikin juga karena ini udah minggu ketiga Bu, lagi batuk pilek juga, niatnya pengen sambil ngomong juga gitu. Makanya saya ambil videonya dari suaranya itu dari video aslinya. Nah, yang menariknya, ini temuan saya pribadi, temuan saya. Tadi saya sampaikan, kan ini beda sama pekerjaan bikin video guru penggerak, tugas-tugasnya, si slide-nya, MP4 dan nggak ada suaranya. Kak Adi kita masuk ke editing Kak Adi. Nah, tampilan editingnya kita lihat ya. Di sini poin yang penting untuk membuat video animasi adalah tadi pergerakan. Bagaimana pergerakan kita ini, motion kita ini. Nah ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat menu seperti ini? Pernah ya? Ngeri nggak bikinnya? Ngeri. Mengapa ngeri? Karena kita harus mengatur kapan dia masuk, kapan tokonya masuk, kapan suara kita, kapan aset yang lain juga masuk. Nah di sini butuh keterampilan dan butuh kesabaran. Bukan keahlian, ya kesabaran. Nah, itu yang pertama mengenai motion grafiknya. Kemudian transisi, ini transisi saya menggunakan transisi ajaib. Kalau bisa, kalau sedang menggunakan transisi yang enak gitu. Jadi ini harapan saya dengan ada fitur seperti ini kita bisa bikin video seperti Kopisa. Jadi karya video dari After Effects, Adobe Illustrator, tapi di Canva juga bisa. Saya bayangkan bisa mengerjakan seperti ini. Saya bisa membuat video lebih mulus dari ini. Dengan fitur di Canva itu bisa. Karena fiturnya ada. Alatnya ada Bu, tinggal kita
lebih teliti aja, lebih sesama aja untuk mengeditnya. Kan jelas sekali nih. Iya ya, Ahmad Subarjo. Padahal puas ya. Saya nggak dapat nemu Ahmad Subarjo gitu. Terus aset-aset tokoh-tokohnya itu ada loh Bapak Ibu. Ini kan saya ngurus sejarah nih. Saya cari sejarah, saya cari proklamasi. Muncul Soekarno, muncul Hatta. Aduh, sebentar nih Pak Ustadz. Ini saya nyari Ahmad Subarjo, nemunya ini ya udah nggak apa-apa, masukin aja. Nah, terakhir Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai memasukkan transisi, sudah oke, sudah bagus, udah cakep lah ya si motionnya itu. Perhatikan musiknya. Hati-hati jangan sampai musiknya itu melebihi suara kita, tone-nya itu harus ketahuan. Biasanya kalau opening itu kan di 30, kalau anggaplah 30 ya. Kalau misalnya sudah masuk di narasi kita, 10 juga cukup deh. Asal kedengar aja, asal kedengar. Atau bahkan kita pernah lupa ya, musiknya 100%, kita 100% jadi balap itu antara musik sama suara kita. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya pernah lakukan dan bayangkan, tapi tetap saya pengen beres di Canva. Saya tidak akan mencari platform lain untuk menyelesaikan video ini. Saya ingin membuat video animasi dengan motion yang mulus, yang halus, dan dengan aset yang ada di Canva itu bisa selesai semuanya. Saya tidak akan mencoba untuk dipakai platform ini nih, finishingnya nanti sudah jadi file videonya pindahkan ke Canva, enggak gitu. Di sini pun kayaknya bisa selesai. Itu bisa selesai. Ya Bapak Ibu. Silakan dicoba, silakan berkreasi, tetap semangat dan tetap bersabar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rola, tadi sungguh memberikan inspirasi ya sahabat BGB Jabar. Bagaimana belajar sejarah itu bisa seru juga dengan media pembelajaran animasi. Ya sahabat, kita saatnya memasuki sesi tanya jawab kepada operator. Mohon ditampilkan slide-nya. Lain kan buru geus da perlu eta. Buram bahasa Indonesia. Oh, TPN ya? Sebentar ada pengumuman dulu ya. Tes 1, 2, 3. Mohon izin ya sebelum tanya jawab ya. Ini ada permintaan dari panitia. Barang siapa yang punya kendaraan dengan nomor B1374 NJQ, sekali lagi B1374 NJQ, nah, untuk segera dipindahkan karena ada yang mau keluar ya. Itu, terima kasih. Silakan lanjut. Iya, baik. Kita lihat ya, banyak ya pertanyaannya. Kita mungkin lihat ada pilihan Kang Dero? Oh, ada katanya, yang mana Kang Dero? Tolong disebutkan. Nah, ini nomornya. Oh, Pak Irfan Lutfi Faisal. Baik, Pak Irfan menanyakan penggunaan AI akankah mematikan kreativitas guru? Kayaknya banyak yang bertanya seperti itu ya. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi supaya guru tidak tertinggal dan tertanggal? Wow, mat ya. Oke. Kang Masuk Viro. ini? Ya, siap. Berarti kata-kata saya udah masuk ya di situ ya. Dirindukan, tidak tertinggal, jangan sampai kita juga ditanggalkan. Oke, tadi pertanyaannya adalah ini apakah AI itu akan mematikan kreativitas kita sebagai seorang guru? Nah, Bapak dan Ibu harus dipahami bahwa teknologi itu sebuah keniscayaan. Semua hal dalam kehidupan ini terus berubah. Begitu pula anak-anak kita dengan segala keunikan dan keberagamannya, kita sendiri juga berubah. Teknologi tidak bisa dilawan, tapi kita bisa sinergi dan kolaborasi. Jadi kehadiran AI itu jangan sampai seperti ini. Gurunya buat soal di AI gitu ya, muridnya menjawab soal di AI. Nah, terus payah AI gitu kan. Nah, ada teh AI di sini. AI, Bu AI. Ada? Oke. Spesial ya. Jadi sering disebut sekarang dengan teknologi ini teh AI itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita berdampingan dengan teknologi, dan hari ini yang hadir di sini sudah sinergi seperti itu. Justru kehadiran AI harus kita manfaatkan untuk menghadirkan inovasi dan kreativitas. Dari tadi kita bicara video, bicara gambar, bahkan sekarang mencipta lagu sekalipun, menghasilkan musik sekalipun sudah menggunakan AI. Nah, kalau kita berpikirnya
selalu negatif, berpikir defisit gitu ya. Terus gimana nanti ya para penyanyi ini, para pencipta lagu dengan adanya AI, sunoai.com itu kan ada ya. Saya sudah mencoba satu, saya masukkan di situ kata-kata tentang apa gitu ya, huruf penggerak atau apapun, di generate, keluar tuh. Ya, mau genrenya mau pop, mau ini dan sebagainya gitu ada. Nah, saya berpikir gitu, apakah ini para penyanyi ke depan itu akan kemudian tergerus dengan kehadiran justru tidak, justru ini kesempatan untuk kita menjadikan peluang. Nah itu di bidang seni. Nah di guru juga sama, bagaimana kita bisa melatih potensi kreativitas anak-anak kita dengan adanya teknologi AI ini. Salah satunya adalah kita ajarkan kepada mereka bagaimana AI digunakan dan bagaimana bisa menghasilkan kreativitas yang sebelumnya mungkin tidak bisa mereka lakukan dengan tanpa AI. Jadi insya Allah saya sangat yakin tadi ya, teknologi yang hebat harus diiringi dengan guru-guru yang hebat. Teknologinya hebat, gurunya hebat, insya Allah muridnya dahsyat. Teknologinya hebat, gurunya nggak mau keluar dari zona nyaman, ya gitu-gitu aja. Dirinya kurung bakal gitu-gitu terus ya. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran AI dan teknologi apapun membuat kita semakin yakin bahwa kita bisa berkontribusi positif untuk anak-anak kita di kelas. Terima kasih. Terima kasih Kang Dero. Apa ada tambahan dari Kang Rola atau dari Kang Gusmau? Kayaknya Pak tunjuk-tunjuknya langsung lanjut aja. Tadi karena Kang Dero sudah memilih, kayaknya Kang Rola juga harus milih pertanyaan ya. Silakan dibuka. Sedikit aja ya untuk yang AI sesama pengguna Pak AI gitu ya tadi. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu tentang AI ini ya. Justru itu akan membantu kita. Jadi Bapak Ibu itu memanfaatkan AI-nya, jangan dimanfaatkan oleh AI. Itu saja. Itu. Nah, jangan dimanfaatkan. Tadi kalau kata Kang Dero, jangan jadi penghalang, tapi jadikan peluang. Begitu ya Kang ya? Iya. Kita selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Silakan kalau misalnya ada yang menarik, bilang kopi juga boleh. Yang memilih siapa? Geser ke kanan. Terus turun. Ini lagi naik. Tadi turun. Mau naik lagi Pak naik. Ini lagi. Naik berarti Bu itu. Nah, iya pendaftarannya. Masih tengah masuk. Ayo masih. Lagi. Tadi temanya yang teknologi, duta teknologi. Berapa jumlah konten Canva di akun? Masih. Oh, ini dari Ibu Nina Nurbani Rahmat. Berapa banyak konten yang Pak Rola buat di Canva sehingga mendapat panggilan dari Kemdikbud? Wah ini kayaknya Bu Nina ingin mengikuti jejak para Kang Rola ya, menjadi duta Canva dan menjadi duta Canva. Serta apa saja jenis kontennya. Nah mungkin Kang Rola berikan tips-tipsnya juga. Harus bikin berapa juga di konten sehari. Baik, Bu Nina dan kawan-kawan semuanya, untuk menjadi duta Canva itu tidak dilihat jumlah konten kita. Itu yang pertama. Ada yang masih puluhan dari duta Canva, ada yang sudah ratusan atau bahkan dapat award berapa? 1000 destail, ya kan? Bukan jumlahnya apa itu, tapi satu ide kontennya. Kalau saya kan di Canva itu fokus di video. Jadi untuk bikin poster-poster biasanya bikin poster kegiatan gitu, tapi kalau video itu saya sedang mendalaminya. Kenapa? Karena saya ingin bertobat Bapak Ibu. Ya, bertobat dengan software-software yang saya hack. Bukan hack sih, yang saya crack gitu kan. Saya pengguna Filmora, tapi kan kalau Filmora itu Filmoranya kan dapat dari banyakan juga. Saya menggunakan Camtasia, itu kan dapat track juga. Artinya ya kita harus sadar diri, kita berbicara cipta gitu, ya kan? Biar berkah gitu kontennya. Saya ingin coba di Canva untuk fokus buat video-video juga. Video syuting juga bisa, syuting, kemudian mengunggah videonya. Memang karena kita ngeditnya secara online pasti akan kena buffering juga gitu kan. Beda sama di software yang kita install. Itu Bapak Ibu. Jadi, nah pertanyaan tadi penguatnya bahwa untuk kemudian kawan-kawan di duta Canva itu gampang Bapak Ibu. Silakan bergabung di grup Facebook Canva untuk guru Indonesia. Di sana adminnya banyak, adminnya ada Bang Pipit, ada Bang Jihan dan para duta Canva. Bapak Ibu sering posting di sana. Ya, sering posting di sana. Diperlihatkan hasil saya Bapak Ibu, nanti akan dipanggil.
Ini terjadi pada rekan saya, namanya Mas Rik Adi, tahu nggak? Yang sering pantun, tahu nggak? Ada yang berteman nggak? Beliau itu sering pantun gitu. Setiap webinar, setiap postingan Canva itu pasti masih ada pantunnya. Itu jadi branding dia dan dia langsung dilatih di duta Canva. Jadi sesederhana itu bisa jumlahnya. Untuk duta teknologi itu jelas. Cuma di step ya? Oh bukan. Guru konten kreator. Penting Bapak Ibu ketika konten di Reels itu Bapak Ibu satu, gak usah ngeritik pemerintah, gak usah curhat masalah TPP can cair, sertifikat can cair, hapus bu, ciri-cirian masyarakat ki Bapak Ibunya jadi sudah. Saya berbaginya itu salah satu sebagai tugas yang Halero ya. Tugas kita sebagai duta teknologi itu harus membuat konten, harus posting, harus kegiatan. Artinya saya dipuji ketika saya selesai kegiatan, misalnya berbagi di MGMP apa, MGMP ekonomi kemarin itu, saya buat videonya, saya posting. Adapun videonya jadi boom, ya alhamdulillah gitu. Tapi selebihnya itu adalah tugas saya. Nah, selanjutnya karena video-videonya itu kan relate dengan kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintah, jadi saya terpilih juga gitu jadi guru konten kreator di TK Disney dan disandingkan dengan teman-teman yang sudah ratusan ribu followersnya. Ada bahkan yang mau sampai 500.000 followers. Saya masih di bawah 10.000 Pak Ibu IG-nya. IG di bawah 10.000, YouTube baru 32.000, TikTok baru 1.200. Apalagi ya, Facebook masih 4.000 yang berteman. Artinya masih biasa aja. Sombong. Belum berbicara ratusan ribu nih Bapak Ibu nih, ya. Tidak dilihat jumlahnya, yang penting adalah konsistensi kita untuk membuat konten. Insya Allah, kementerian pun bakalan melihat akun kita kalau kita sering konten dan nge-tag. Jangan lupa tag di TNPTK, tag di Kemdikbud, atau jenjangnya boleh lah. Yang guru SD tag direktorat SD, itu kan, atau SMP direktorat SMP, nanti akan dilihat. Bahkan teman-teman saya juga ada yang sudah berhasil kolaborasi. Kemarin saya kolaborasi dengan direktorat SD. Jadi ceritanya ketika Hardiknas, konten tentang Hardiknas di ruang podcastnya, tapi bukan sedang podcast, direkam kamera saja gitu, rekamannya pakai mic saja. Kemudian ceritanya menarik, jadi di collab sama akun direktorat. Kan berkah Bapak Ibu ya, gak disangka-sangka. Itu jadi penting, bukan dilihat nominalnya, bukan dilihat jumlahnya, bukan dilihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Insya Allah kalau konten kita berkualitas, berkah. Itu barangkali. Mangga lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Kalian apa mau menambahkan? Saya sedikit saja. Dari seluruh tadi yang disampaikan Kang Rola terkait bagaimana bisa menjadi dutek istilahnya ya, duta teknologi, guru duta Canva dan sebagainya. Semua itu hanya labelisasi saja sebenarnya ya. Jadi saya ingin menyatakan seperti ini Bapak dan Ibu. Mari kita fokus sebagai seorang guru, fokusnya itu di poin, bukan di koin. Paham ya? Jadi kita fokusnya bukan di label, bukan di koin, tapi kita di poin. Poin apa? Poin-poin kebaikan. Lakukan, kalau postingan itu bermanfaat, lakukan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita tidak aktif di TikTok, saya ingin menyampaikan ya. Dulu TikTok misalkannya sebuah platform yang terkesannya joget-joget dan sebagainya negatif gitu ya. Bayangkan kalau gurunya tidak FYP ke ruang digital anak-anak kita. Berapa ribu konten negatif yang kemudian muncul ke FYP anak-anak kita. Nah kalau kita dengan segala keterbatasan kita, meskipun sederhana videonya, tapi kita mencoba untuk berkontribusi di situ, nah insya Allah itu akan jadi kebaikan untuk kita. Jadi sekarang masuk, lakukan aja, fokusnya di poin, tidak di koin, jangan di materi, tapi di kebaikan. Mudah-mudahan itu menginspirasi kita menjadi guru-guru yang tadi bisa optimal untuk berpihak kepada kita. Fokus di poin, bukan di koin. Terima kasih. Jadi intinya menyebarkan kebaikan ya Pak ya, dan juga tadi konsisten dan juga memberikan motivasi begitu ya Pak. Yang kita sebarkan adalah energi positif begitu ya Pak ya. Ya, kita ke penanya ketiga, Kang Gusmau ingin memilih pertanyaan. Yang ini, anonimus, apakah dengan teknologi ini hanya dapat memajukan pendidikan di bidang kreativitas saja? Khawatir akhlak tidak terperhatikan. Bagaimana strateginya? Saya coba memahami pertanyaannya. Kalau saya melihatnya bahwa kreativitas dan akhlak itu bukan sesuatu yang dipisahkan. Jadi kita kreatif untuk membuat sesuatu yang bisa meningkatkan atau berkontribusi meningkatkan akhlak dari para siswa kita.
Tentunya dengan membuat media-media pembelajaran, video dan sebagainya, animasi yang juga membantu untuk mereka bisa meningkatkan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing kalau kita secara umum ya, akhlak secara umum. Jadi bukan berarti ketika diberikan dunia medsos, diberikan dunia animasi, kemudian media-media lain, lalu kita lihat itu digunakan secara negatif, kemudian kita menghindarinya, justru itu yang salah kalau menurut saya. Tadi seperti disampaikan oleh Kang Dero, bahwa kita harus lebih banyak mengisi itu sebenarnya. Kita isi, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, jangan juga dilarang, tapi kita perbanyak supaya yang lebih banyaknya itu positifnya daripada negatifnya. Kalau saya sepakatnya begitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Yudi di awal tentang penggunaan cutter katanya. Kalau misalkan kita biarkan untuk kegiatan yang negatif tentu saja akan banyak. Tapi kita perbanyak penggunaan teknologi itu untuk yang positif. Jadi perbanyak terus, banjiri terus apapun yang ada di dunia itu dengan hal-hal yang positif. Itu dari saya, cukup ya. Pak Dero mau tambahkan? Silakan Kang Dero ingin Dulu ya? menambahkan. Oke. Baik, saya menggarisbawahi tentang teknologi dan karakter atau akhlak. Bapak dan Ibu, mari kita kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul berapa ini? Modul 1, ya modul 1.1. Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa yang namanya pendidikan itu holistik, di mana olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, olah raga. Jadi hari ini yang harus dilakukan guru itu bukan menuangkan di sini saja Bapak dan Ibu. Kalau di sini wilayah cipta itu wilayah apa? Mungkin teknologi bisa masuk ke sini. Kognitif kalau dulu namanya. Cipta saja. Cerdas ciptanya. Kita tidak ingin anak-anak kita ke depan cerdas tapi culas. Kita ingin mereka cerdas, ikhlas, tuntas, lugas. Apalagi tas pokoknya. Lunas, ya, tuntas dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kalau teknologi yang kita pandang atau pahami hari ini masih parsial untuk memenuhi wilayah itu saja, nah itulah yang disebut dengan kategori mengajar. Dan guru pasti tertinggal di situ. Kenapa? Karena YouTube, Google, dan AI sudah lebih dahsyat daripada kita. Contoh, buka sekarang Gemini-nya, Chat GPT-nya, tuliskan. Ketika saya tanya kepada Bapak dan Ibu, coba tuliskan 3 konsep tentang pendidikan digital. Pasti berpikir kan? 5 menit mungkin baru dapat. Tapi kalau AI, cepat sekali. Makanya kalau hari ini berpikir teknologi hanya mengisi ini, berarti konteksnya hanya mengajar. Tapi mari kita gunakan, kita harus lebih tinggi dari mengajar. Tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Bagaimana teknologi bisa memenuhi cipta, bisa menghaluskan rasa, bisa menguatkan karsa, dan bisa menyehatkan raga dengan teknologi. Terima kasih. Ada tambahan dari Kang Rola? Udah habis sama Kang Dero. Manifestasi. Dan pasti Bapak Ibu, tadi kan jelas ya, teknologi kita semakin canggih, tapi kita tetap, ini nyambung sama pertanyaan yang paling bawah tuh, yang biar tidak bosan gitu. Sebagai guru kita harus kreatif kan, bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita membuat pembelajaran lebih menyenangkan, bagaimana murid-murid betah di kelas sama kita gitu. Tantangannya banyak nih, saya guru sejarah kalau ceramah 2 jam capek, ya kan? Capek, ceramah, terus murid-murid juga ngantuk. Tapi gimana cara biar mereka senang? Saya kasih puisi, kolaborasi di Canva. Yang paling terbaru itu saya sudah praktek membuat LKPD di Google Site bareng kelas 10. Bayangin Bapak Ibu, anak-anak kelas 10 yang baru pindah dari kelas 9, saya ajarkan Google Site untuk membuat materi sejarah. Konteksnya itu sejarah lokal tuh. Jadi ada sejarah Bandung, sejarah Masjid Agung, sejarah Sipur gitu. Jadi bukan di mata pelajarannya gitu, tapi bagaimana kita membawa anak-anak dengan sebuah teknologi yang luar biasa dan kita aplikasi bareng-bareng sama mereka. Jadi pasti anak-anak bakalan senang gitu. Ya Bu. Terima kasih Kang Rola. Ya begitu ya sahabat BPKB Jabar. Jadi teknologi itu bisa dimanfaatkan. Kita ambil yang positifnya saja dan ingat pendidikan itu holistik begitu. Tadi pertanyaannya karena anonimus, siapa ya yang tadi mengajukan pertanyaan ini? Oh, Bapak ya? Oh ya. Baik, karena tadi kita sudah menemukan 3 penanya terpilih, begitu. Kita akhiri sesi tanya jawabnya kepada 3 penanya terpilih yang tadi pertanyaannya telah dibacakan, yaitu Bapak Irfan, Ibu Dina, dan Bapak Anonimus.
Kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima door prize dari BPGP Jabar. Apa? Enggak. Untuk penanya boleh langsung menuju ke Kang Reza aja. Oh, Kang Reza ya. Oh, untuk mempersingkat waktu langsung menemui Kang Reza ya. Silakan. Kalau pakai ini. Iya. Untuk Kang Kusma, Kang Dero, dan Kang Rola, kami ucapkan terima kasih telah menyampaikan sajian yang begitu menarik. Mungkin untuk menutup kegiatan materi kita, begitu bisa menyebutkan satu kata saja untuk menggambarkan pemanfaatan animasi dalam pembelajaran kreatif. Ya, silakan Kang Kusma. Satu kata. Satu kata. Hai. Amazing. 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 Kalau saya nggak bisa satu kata. Oh, nggak bisa. Harus 3 kata. Ini tantangan atau challenge? Izin 3 dulu baru 1. Oh, 3? Boleh. 3 baru 1 ya. Iya. Semangat, sukses, bersama, berkah. Tiga plus 1. Pilih satu di antara 3 katanya. 3 dulu baru 1 biar beda. Silakan Kang Rola. Ya terakhir, well. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada penyaji dan juga narasumber, kepada penyaji dan juga narasumber. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Kami dari BPGP Jabar sebagai ucapan terima kasih telah mempersiapkan souvenir dan juga sertifikat kepada Kang Dero dan Kang Rola. Silakan kami undang untuk berdiri untuk menerima souvenir dan sertifikat dari Pak Trisno. Seperti Ibu Arifah, silahkan untuk naik ke atas panggung. Setelah ini kita akan foto bersama. Kami undang juga kepada Bapak Andi Tarum untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Lalu juga kami undang Ibu Lia Dalia Ibu, silakan. untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Kami juga mengundang Bapak Yudi untuk naik ke atas